friends, ketemu lagi nih sama video aku sambil jalan-jalan sore. Alhamdulillah sekarang kebawa tongsisnya, jadi mukanya nggak deket banget ya kan. Jadi di video ini aku mau bahas mengenai cheating. Bukan cheating in a relationship ya say. Kalau cheating in a relationship jangan. Nah, tapi yang aku mau bahas di sini adalah cheating saat diet. Nah, kira-kira cheating itu sebenarnya boleh atau enggak sih? Nah, sepengalaman aku saat diet dalam 3 bulan bisa turun 15 kilo, sejujurnya ya, aku itu sering banget cheating. Nah, mungkin sebenarnya kalau nggak cheating sama sekali, itu aku bisa turun jauh lebih dari itu. Tapi sebenarnya bisa juga malah stuck, teman-teman. Nah, karena sebenarnya cheating itu ada seninya gitu. Nah, sekarang aku mau bahas dulu dari sebenarnya cheating yang dimaksud tuh apa sih? Jadi yang dimaksud cheating itu adalah kita makan atau melakukan sesuatu di luar rencana, di luar plan yang udah kita buat maksudnya gitu ya. Jadi kan biasanya kalau kalian diet itu kalian punya plan kan, misalnya kalian itu dietnya diet apa, kayak kalau aku diet carnivore. Nah, di diet carnivore itu kan sebenarnya yang harus aku makan itu adalah semua daging hewani dan produk-produk hewani doang ya kan. Dan termasuk aku nggak makan sayur, nggak makan buah, nggak makan. Kalau sayur, buah itu exception ya. Jadi sebaiknya tidak dikonsumsi dengan berbagai alasan ya. Mungkin nanti aku jelasin sendiri di video carnivore diet ya. Cuman yang jauh lebih pantangan lagi itu adalah karbohidrat olahan, terus udah gitu gula-gulaan, terus apalagi minyak sayur, minyak yang dari nabati, itu yang udah jelas kayak forbidden banget gitu, nggak boleh banget. Tapi kan ada juga yang dietnya diet keto, jadi sayur dan buah masih boleh. Terus ada juga yang diet macam-macam lah gitu. Cuman kalau dari aku itu kan aku ikutnya diet carnivore yang menurut aku tuh strict 80%. Artinya 20%-nya lagi itu aku bisa keep untuk mentality aku. Jadi gimana caranya aku diet tapi mental aku tuh tetap terjaga gitu. Kalau misalnya cheating itu sebenarnya ada dua. Nah sebenarnya nih kalau kata Aderai itu cheat day itu nggak boleh, tapi kalau cheat meal itu boleh. Nah, cheat day itu apa sih? Jadi misalnya kita nih dalam seminggu atau 2 minggu itu tuh kita udah full diet, terus kalori defisit, udah tidur bener, udah nggak nyentuh makanan-makanan yang nggak dibolehin. Tapi kita tiba-tiba dalam satu hari itu kita cheat day. Terus karena cheat day 24 jam, kita tuh merasa bebas makan apa aja, blast dalam 24 jam. Pagi makan mie, siang makan roti-rotian, terus tambah nasi, tambah lauknya misalnya rendang atau dendeng atau makanan Padang yang bener-bener bumbunya pekat banget gitu. Terus kita lakuin itu full sarapan, makan siang, makan malam. Nah teman-teman, kenapa dibilang cheat day itu nggak boleh? Pertama, pasti kalorinya itu gede banget dan surplus kalori yang gede dalam satu hari itu. Jadi udah pasti nih besoknya berat badan kita tuh naik. Dan apalagi kalau cheat day-nya itu lebih dari seminggu sekali. Misalnya dalam seminggu kita cheat day-nya ternyata lebih dari sekali, misalnya 2 kali atau 3 kali. Kalau itu jatuhnya udah keluar dari program diet kayaknya ya. Yang problem keduanya selain surplus kalori, ya biasanya kalau orang-orang ya kayak biasanya kayak aku ya yang mesti diet kayak gini, itu karena punya problem nggak bisa menahan sesuatu. Misalnya aku itu kecanduan sugar, atau ada juga yang kecanduan carbs, kayak gitu kan. Nah biasanya kalau misalnya tubuh kita itu dikasih lagi yang bikin kita kecanduan itu, nah hasrat dalam diri kita buat balik ke kecanduan itu tuh gede banget kayak gitu. Jadi artinya kita bisa jadi balik lagi ke kondisi kita sebelum diet. Kita nggak bisa menahan nafsu lagi, kita nggak bisa nahan diri lagi, dan itu sebenarnya yang bahaya gitu. Jadi maintainnya itu jauh lebih susah kalau kita itu cheat day gitu.
bakal ada hari-hari lain yang bikin kita cheat lagi gitu. Kayak aku pasca lebaran itu kan, buat menyadarkan diri stop jangan cheating lagi itu agak susah gitu. Nah yang ketiga itu gitu di sini ya. Jadi kalau yang ketiga itu, kalau misalnya kita cheat day itu kekurangannya kalau misalnya kita tuh awal sebelum diet itu punya banyak rasa nggak enak di badan, kayak misalnya kayak aku ada plantar fasciitis, terus begitu badanku tuh sering ngerasa tegang gitu kan. Terus kalau aku makan gula itu jadinya aku tuh sluggish gitu, kayak capek, lemes, ngantuk, terus jadi kayak aktivitas tuh terhambat, terus jadi apa-apa nggak kuat gitu. Nah kalau misalnya aku cheat day gitu ya, terus udah gitu ternyata aku makan yang pantangan gitu, kayak yang tinggi gula gitu, itu tuh bakal langsung efek ke kondisi kesehatan gitu loh. Karena biasanya kita udah hindarin itu, ternyata hal yang kita hindarin itu kita masukin lagi ke badan kayak gitu. Nah beda lain sama halnya kalau misalnya kita tuh, sorry guys berisik karena aku sambil jagain anak main di taman. Jadi kalau misalnya cheat meal itu kita itu cheatnya itu hanya dalam satu kali makan. Kayak misalnya aku pengen banget makan pasta atau misalnya pengen banget makan roti, ya udah aku cari waktu misalnya jam saat aku boleh makan itu misalnya jam 12 siang gitu ya, aku makan yang aku pengen cheat itu. Misalnya aku makan roti atau makan mie gitu. Nah tapi hanya di makan siang itu aja gitu. Setelah itu aku bakal kembali makan seperti biasa gitu. Bakal misalnya kalau aku kan carnivore diet, jadi aku misalnya aku makan malamnya akan makan daging aja. Terus gitu aku juga pakai mikir, oke, sebelum makan yang aku pengen, yang aku cheat itu, oke, aku makan daging dulu, baru aku makan roti atau baru aku makan mie kayak gitu. Nah cheat meal itu ada banyak gunanya. Pertama supaya kita tuh nggak bosan, biar kita tuh nggak muak sama diet kita gitu. Karena gimana pun juga secara mentality itu tuh kita butuh disenengin juga secara lidah dan hasrat gitu. Nah itu tuh bisa ngebantu supaya kita tuh bisa long last dietnya gitu. Dan kalau misalnya di carnivore diet terlalu banyak makan daging terus-terusan itu bisa memunculkan hormon kortisol juga. Jadi ada rasa stres gitulah, bisa lumayan meredakan stres itu. Jadi ada stress release-nya juga. Nah yang ketiga itu kita bisa masukin nutrisi-nutrisi lain yang menurut kita butuh untuk menunjang itu, kita makan itu gitu. Jadi nggak ada salahnya cheat meal, tapi kita jadi kalau cheat meal itu jadi bisa lebih membatasi diri dalam hal cheat itu. Jadi kita tuh nggak kebablasan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian gimana nih kalau menyiasati lagi diet nih, per cheatingan ini kalian gimana? Boleh komen di bawah. Thank you, bye bye.